Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di Al-Quran sudah jelas terkait masalah Dajjal secara syariat. Tafsir Muhakamah sudah menjelaskan kalau proses makhluk ning dunya iki, proses makhluk di dunia ini ada alam kandungan, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam kebangkitan, alam pemusnahan, ada alam kebangkitan, ada alam penghisapan, ada alam akhirat. Yang disebut akhirat itu di dalamnya ada dua, surga atau neraka. Ini sudah jelas dan maklum di dalam tafsir Muhakamah surat Al-Imran ayat 7, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Satu. Kedua, di dalam ayat Muhakamah itu tersimpan mutasabihat, artinya apa yang disampaikan di dalam hukum syariat itu telah menyimpan kinayah, menyimpan pengertian yang lebih ke dalam, akhirnya disebut kinayah. Kinayah iku apa? Sanepan. Ya. Dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwasanya yang disebut Dajjal pandang sudut secara syariat ini akan terjadi sebelum kiamat kubro itu datang. Dan kiamat kubro ini akan datang pada hari Jumat, dan tidak ada siapapun manusia yang mengetahui. Udah. Nanti datangnya dikala saat manusia itu lalai lengah dari urusannya masing-masing, yang urusan ada kaitannya dengan duniawiyah. Ini Dajjal akan muncul. Visi dan misinya Dajjal adalah membengkokkan imanmu, membengkokkan imanmu dari Allah terhadap selain Allah. Dajjal bermata satu, kinayah juga. Dia akan fanatik, identik dengan ajarannya dia. Dia akan mengatakan sesat terhadap ajaran orang lain kalau dia tidak mengikuti seperti ajarannya. Dajjal bermata satu, artinya dia akan fanatik dengan ajarannya. Padahal ajarannya dzil mudil, sesat dan menyesatkan. Enggak sampai Al-Qur'an kok dibuka lah paham kok. Kinayah iki paham teman. Sehingga ning ndukure mripat alias bathuk iku ana tulisane huruf loro. Kafara, nek digabung iku berarti kafir, kafir iku berarti ingkar dari kebenaran, ingkar dari ajaran Allah. Hal ini terjadi dikala sebelum yaumil kiamah datang. Yaumil kiamah akan datang setelah Nabi Musa datang. Nabi Isa, kok Nabi Musa? Nabi Isa datang. Jadi tekone iku Dajjal dhisik.
Dajjal nggawa ajaran membengkokkan iman sampean asale neng Allah nuju nang selain Allah. Jadi jenengan wis kerasa dari hakikatnya sudah kerasa sebetulnya itu. Siapakah Dajjal itu? Sudahkah turun? Lah ngoten toh? Anda akan bisa menjawab tatkala nggawa kacamata hakikat. Wetok engko Pak. Tadi saya katakan dia akan membelokkan imanmu pada al-haq. Kalau berhubungan dengan surah Al-Baqarah 86 persis dampake nek wis kebelok jenengan kali kula akan menjual perkara akhirat dijual ambek perkara dunya. Wastarau hayatad dunya bil akhirah. Dadine ngono kok. Jadi umat ini akan mementingkan persoalan-persoalan kesenangan dunia, dan hati ini akan lalai dari persoalan-persoalan terhadap Allah. Kalau seseorang sudah dalam gegeman Dajjal, dia akan masuk dalam surganya Dajjal. Nggak mungkin sampai arepe disewek Dajjal krono sampai iki mang manut ambek Dajjal. Tatkala ada gerakan dalam dirimu untuk melawan Dajjal, awakmu pasti akan disiksa oleh Dajjal. Sapa sing mlebu nerakane Dajjal ya kuwi wong sing mlebu surgane Gusti Allah. Siapa yang hatinya mengikuti Dajjal, imam Dajjal dikai imam, monggo dia akan dijadikan mungsuh Allah. Sebaliknya sapa sing atine iki mang padang urusan dunya, mongko gelap urusan Allah. Sebaliknya sapa sing atine padang urusan Allah, mongko gelap urusan dunya. Jadi secara hakikat sudah turun. Pertanyaannya, Nabi Isa sudah turun apa belum? Pengertian Nabi Isa sebagai kinayah, Nabi Isa apa visi dan misinya? Satu, meneruskan fattabi'uni, ajarane Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Apa ajaran Rasul? Lah kamang bangsul melih kembali lagi laku dohir opo wae awakmu hati jikalau makrifat pada Allah, itulah fattabi'uni. Wis kejoki. Dua, Nabi Isa akan membebaskan pajak. Apa? Membebaskan pajak. Pamrih. Anda melakukan segi apapun, bersifatkan ngabdi, ngawulo. Nek ngabdi nggak ada tendensi apapun. Kita ngawulo nang Mbah Yai, nggak ada hati pengen dibayar Mbah Yai. Siji lho Pak mbek mereman lho ya. Siji. Apapun yang diperintahkan Mbah Yai pada kita pasti akan kita laksanakan tanpa ada unsur pamrih apapun. Bahasa syariat ngalap barokah. Syariat ngomong ngono. Sehingga mengapa
bahasa ibadah dalam setiap ayat itu memakai kalimat abdun, ngabdi, tidak memakai kalimat fa'ala. Karena kalau fa'ala mereman dadini, nek mereman, kalau mereman itu mesti ono hitungan. Nek cocok aku mang mereman nang awakmu, semene bayar aku. Cocok budal, gak cocok ora budal. Berarti meremane awak dhewe ono tendensi wajar. Nek ngabdi mboten enten. Cak arepe nanti mereman wis wajar nek golek bayaran. Cak nanti ngabdi, nek ngabdi wis gak ono tendensi bayaran, gak ada. Inilah Pak yang dimaksud segala hal amaliyah apapun itu nggak ada tendensi apapun, baik sholate, zakate, posone, hajine, sodakoe, apapun nggak krono ganjaran, ora krono ben dilebokno surga, tidak karena dilihat pengen dilihat orang, tidak. Yang namanya ngabdi itu di situ. Makanya dikatakan, disimpulkan syarat-syarat dikatakan ngabdi dalam satu ibadah itu ini, al a'malu suwarun qaimatun. Setiap ngibadah ngamal itu seperti patung yang tidak ada rohnya. Yus gak ono manfaate. Sampai iki diceritakno nanggone Nabi Ibrahim, ceritane ambek Raja Namrud. Ono patung sing disembah-sembah wong kampung. Akhirnya Gusti Allah ngongkon Nabi Ibrahim menggeli mecoki patung-patung sing cilik-cilik, terus yang satu itu ditarekno terus dikalungi pecok. Nah, seperti itu. Bisanya tidak seperti itu, amal iki mang atau kelakuan iki akan bermanfaat manakala patung iki dikasih roh, amal iki dikasih roh. Apa roe? Wa arwahuha wujudi siril ikhlas. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Sedangkan rohnya amal itu adalah rahasia-rahasianya ikhlas. Wujudnya rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Hati harus duduk di tajalli Allah. Nek wis hati duduk di tajalli Allah, nggak merasa Isa yang melakukan, maka tidak sayukja nek Isa iku mang minta tendensi apapun. Iku membebaskan pajak. Maksudnya di situ. Nek pandangan syariat pajak itu ya bayar PBB niku. Bebas wis gak bayar iku. Bukan itu yang sebetulnya. Hati kalau tidak merasa dirinya yang melakukan, otomatis dalam hati mesti mengukuhkan hidup yang berperan, yang melakukan. Bagaimana hatimu minta bayarane upae lah, dirimu tidak ikut melakukan. Dari situ loh Pak, membebaskan pajak itu maksudnya di situ. Tidak ada tendensi apapun. Wis 2. Nomor 3, akan meruntuhkan salib-salib. Nah, apa ta Nabi bisa mlebu nang gereja salibe dipedhoti? Mboten. Apa? Dengan ajaran dinul haq inilah berbondong-bondong orang kebanyakan masuk dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apa ajarannya Isa? Meneruskan ajarannya Muhammad. Kalau tak cerita Pak ya, tahun 2000 kena tak hitung jari Pak, wong sing ikut aku
fattabi'uni. Tak hitung jari. Taruh saja itu orang 3. Saya suwe gak kena dihitung. Tidak hanya di majelis, bahkan di dunia maya. Ngerti dunia maya? Di YouTube berbondong-bondong. Akhirnya kula nyun sewu cara jawab ning WA niku ya wis gak mari-mari. Dan itu tetap akan kami jawab. Loh, saya suwe, saya berbondong-bondong. Yes. Disitulah nanti sampean akan tahu bahwasanya di dalam batu Dajjal iku ana huruf 3. Iku ning ati peno Cak. Kafaro. Sampean sing asale mang ingkar nang Allah hakikate, saiki disebut taat nang Gusti. Karena apa? Fattabi'uni, mengikuti ajaraku. Ayatnya kan ngono. Kul katakan Muhammad, in kuntum lamuno ono sira kabeh iku yuhibbunallaha, ingin mencintai Allah, ya fattabi'uni, ikut aku. Nek kuwi gelem ikut aku, kalau kau mau mengikuti ajaraku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Sederhana, Allah mencintaimu. Apa? Hatimu ketika saat menghadapi problematika urusan dunia mboten ngeten, menemukan titik ketenangan. Iki tanda al-haq itu di situ. Mboten tambah tandane sampean sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah sugih, mboten. Senes iku tandane. Sing duwe bojo siji dadi loro, telu, mboten. Tandane iku hatimu jadi damai. Wis, iku dadine. Jadi maksudnya ngelogrokno salib, wong-wong cara syariate sing asale nang gereja saiki mlebu masjid. Hakikate asale awakmu tahu ada huruf kafaro, gak mungkin kok ikuti. Mesti kau mengikuti sing membawa Allahu waliyul ladina amanu. Teng mriki. Ikulah yang saya maksud dinul haq itu di situ. Sampeyan titeni iki kok gak saya kurang, gak saya tambah. Semakin lama pengikut dinul haq iki bertambah terus. Makanya kalau saya boleh cerita, tahun 2000 itu hanya bisa kami hitung jari. Saya memakai jebakan mukasyafah. Apa mukasyafah? Dilihat di tengah masyarakat yang paling banyak keluh kesah adalah hutang piutang. Dilebokno ndi togel ae. Akhirnya kula dadi dukun togel. Di situ mereka tidak sadar kalau sebagai jeratan kemauan Allah supaya manusia itu mengikuti fattabi'uni, ajaran Allah. Akhirnya nggih nggal didik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya suwe nanti saya tambah banyak, karena orang itu tahu kalau di atas batu itu ada huruf kafaro. Bahaya niki. Lah, orang kalau belum tahu di atas batu ada hurufnya kafaro, wong iku akan tergelincir di dalam kehendak-kehendak yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Saiki sampean simpulno sapa Dajjal iku. Ngaten lho.
Sapa dajjal iku hakikate. Wis kari ngono tok wae. Sapa Nabi Isa iku hakikate, ya ngono ae wis. Tapi aja digonang syariate. Nek sampean gonang syariate mesti gelut Pak niki. Gak kate gak mesti gelut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah dari pandangan syariat dan hakikat tentang dajjal gitu. Lah, saya simpulkan, siapa yang masuk dalam surganya dajjal, dia akan masuk nerakanya Allah. Siapa yang masuk nerakanya Allah, nerakanya dajjal, dia akan masuk surganya Allah. Orang yang masuk nerakanya dajjal, mohon maaf, cara ning dunya iki sampean iki ya Allah rekawoso bil adka bil riyadhah wal adkar. Di situ orang lain diperbolehkan untuk mengaku-ngaku, sementara Anda tidak boleh. Orang lain disilakan untuk melakukan maksiat secara syar'i ataupun bahkan secara hakiki. Anda secara hakiki tidak diperbolehkan. Lah, Bapak Ibu, itu rasanya gak penak. Lah gak penak itulah akhirnya seakan-akan dunia ini neraka bagi orang mukmin, surga dari orang kafir, orang yang ingkar.